Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriansah, NIM 206310009 dari Prodi Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan membahas bisnis plan es buah dan es teler. Produk es teler berbeda dari es yang lainnya. Saya mempunyai ide dalam menciptakan minuman es teler. Saya tidak hanya menjual es buah dan es teler biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial, yakni es buah dan es teler dengan porsi yang cukup besar. Dengan memiliki berbagai ukuran tersebut, maka masyarakat dapat memilih ukuran yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan produk yang kami berikan tidak mengandung campuran bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada visi, yakni menciptakan usaha yang mudah diterima dan digemari masyarakat. Kemudian misinya, memberikan cita rasa yang sempurna dan digemari masyarakat. Kemudian tujuan mendirikan usaha, menambah pengalaman dalam bidang usaha. Adapun rencana usaha. Rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, usaha bisnis es buah dan es teler yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat diajukan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, usaha yang saya rintis ini nantinya akan dikembangkan demi mewujudkan impian, yaitu menjadi seorang pengusaha. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ke depannya. Pelanggan adalah raja, maka dari situlah kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Adapun analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target penjualan. Usaha yang ingin saya dirikan ini, saya akan memilih lokasi yang cukup strategis, seperti di pinggir-pinggir jalan, karena tempat tersebutlah banyak dilewati masyarakat, dan nantinya akan banyak orang yang berkunjung untuk membelinya. Yang kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran konsumen yang kami sasar adalah semua kalangan masyarakat, baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Dari semua kalangan itu, sebagian besar mampu membeli produk yang kami jual tersebut, karena harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, yakni di kisaran 8.000 hingga 10.000 rupiah. Kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu yang pertama melalui media banner atau yang biasa disebut spanduk. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya untuk membuatnya. Cukup dengan memasang banner di lokasi tempat kita membuka usaha untuk mempromosikan usaha kita. Sehingga secara tidak langsung semua konsumen akan mengetahui usaha kita. Yang kedua, media online. Selain menggunakan banner, promosi juga bisa kita lakukan melalui via online seperti Facebook maupun WA. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah jenis varian yang membuat produk tersebut semakin menarik. Yang keempat, melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kita tawarkan, ada beberapa cara, yaitu dengan memberlakukan diskon. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama, kemudian untuk mendukung keberlangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen yang berkaitan. Adapun elemen yang terlibat dalam keberlangsungan usaha, yang pertama, distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku. Yang kedua, pelaku bisnis lainnya. Nah, dalam berbisnis ini kita harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Karena apabila kita tidak memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari sinilah kita bisa sebagai pembisnis harus mempunyai sikap jujur terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, pengelolaan tempat. Pastinya dalam berbisnis yang kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan mengelola tempat yang akan kita jadikan lokasi usaha. Tentunya jika tidak mempunyai surat izin, usaha yang kita jalankan pun tidak berjalan dengan baik, hingga akan menimbulkan rasa kekhawatiran dalam menjalankannya. Kemudian analisis SWOT-nya. Yang pertama, kekuatan. Mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan
usaha es buah dan es teler lainnya. Kemudian rasanya yang cukup enak dan didukung dengan harganya yang terjangkau. Kemudian ada pun kekurangannya. Kekurangannya yakni belum memiliki cabang yang meluas. Kemudian yang ketiga, peluang. Salah satunya adalah masyarakat yang menyukai es buah dan es teler. Adapun ancamannya, yakni banyaknya pesaing dengan produk yang sangat mirip. Kemudian yang kedua, bahan baku yang sulit ditemukan atau tidak stabil. Kemudian modal yang dibutuhkan. Bagi pelaku usaha, pastinya kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis yang kita jalani. Karena modal adalah suatu aspek penting dalam memulai bisnis. Seperti yang tertera di gambar tersebut adalah gambarannya. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya, menurut saya, usaha bisa saja berkembang jika dijalankan dengan niat yang sungguh-sungguh, dan kita harus yakin bahwasanya usaha yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh akan berjalan dengan baik dan memberikan kepuasan pada konsumen. Itulah yang dapat saya sampaikan dari bisnis plan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.